Aduh, kalau ditanya menjengkelkan tuh yang seperti apa ya? Seperti apa tuh? Nggak tahu. Biasanya mereka itu kritis. Dan kebijakan aja bisa dikomentari dengan pedas. Oke. Kalau emang wartawan tuh emang dituntut buat kritis ya Mas ya. Jadi ya justru aneh kalau wartawan gak kritis gitu. Tapi menurut aku ya wartawan yang nyebelin itu yang nggak gimana ya. Aku bingung juga sih ya kalau ditanya wartawan gue nyebelin. Aduh, rese gitu. Nggak. Oke. Kalau sejauh ini aku di Mitra Pos sih so far oke. Wartawan-wartawannya welcome sih. Aku nggak ngerasa bahwa mereka itu rese atau banyak nuntut atau banyak ngritisi, nggak. Aku jujur ya, aku tuh orangnya baperan. Jadi apapun yang aku dengar dari orang itu pasti masuk ke pikiran, aduh gimana ya. Tapi aku mikirnya gini, oke, baper nggak masalah sih, cuman aku nggak mau itu jadi hal negatif gitu buat aku. Aku pengennya itu aku tuh gampang tersentuh orang, tapi bukan jadi hal yang bisa merubuhkan aku gitu, tapi bisa ngebangun lagi sebenarnya apa sih yang kurang gitu. Aku welcome sih kalau emang wartawan ngajak diskusi, mau itu bahas isu, berita. Kalau kebijakan kan emang udah ada aturannya sendiri ya di perusahaan itu. Jadi ya nggak begitu banyak protes atau apa. Jadi kalau so far sejauh ini nggak ada sih yang rese yang kayak gimana. Justru ya Mas ya, aku jujur nih, justru di zaman aku kuliah, aku kan emang sebelumnya aktif di organisasi Persma selama 3 tahun ya. Itu mereka itu malah lebih rese gitu dibandingkan yang di sini tuh nggak ada apa-apanya. Apalagi di sini udah dunia profesional ya. Jadi ya oke lah. Berarti termasuk menyenangkan. Ya mereka juga terbuka dan aku juga terbuka gitu nerima apapun itu, kritik maupun saran, kan juga demi kebaikan redaksi di Mitra Pos kan. Jadi ya nggak apa-apa. Terus di Pati sendiri nih, kadang kerjaan jadi seorang di balik layar media kan masih dianggap tidak diperhitungkan. Apalagi untuk orang tua kita. Kan orang tua kalau di daerah Pati itu paling populer. Mereka senang anaknya jika jadi PNS atau aparat negara, penegak hukum atau sebagainya. Terus bagaimana pandangan orang tuamu ketika kamu memutuskan untuk terjun di dunia media? Aduh, ini bakal panjang sih sebenarnya. Aku itu backgroundnya secara pendidikan formal itu emang jadi guru sarjana pendidikan gitu. Cuman emang pas waktu kuliah itu aku aktif di organisasi jurnalistik, jadi wartawan 3 tahun. Kayak ngerasa kuliah 4,5 tahun aku itu ya malah lebih di jurnalistik gitu, nggak di pendidikannya. Walaupun ya aku tetap belajar di pendidikan. Cuma karena mungkin ini ya organisasi aku tuh lebih melekat gitu dibandingkan kuliah formal aku. Nah, kalau tanggapan orang tua sih emang dari awal aku tuh orangnya terbuka gitu. Aku pengennya aku kuliah jauh-jauh di Jakarta ya ampun, cuma sekadar belajar di kelas gitu kan. Kayaknya bosen banget gak sih? Terus aku mutusin ikut organisasi. Aku bilang ke orang tua ya monggo gitu. Untungnya orang tua aku tuh orangnya yang terbuka gitu loh Mas. Jadi tuh dia lebih lebih demokratis. Jadi ya udah terserah kamu, toh juga kamu yang ngejalanin, yang penting kuliahnya nggak keteteran gitu. Media sendiri ya, aku sendiri itu nggak menafikan bahwa sampai sekarang nih citra jurnalis atau media itu kadang negatif stigmanya, karena ya mungkin oknum-oknum di luar itu banyak yang kayak jurnalis bodrek gitu ya, yang emang nggak menerapkan. Sebenarnya mereka bukan jurnalis, tapi karena ya
cuma dikatakan bodrek ya karena dia itu mengaku-ngaku jurnalis tapi nggak nerapin kode etik jurnalistik gitu ketika peliputan. Nah itu sebenarnya yang bikin citra media itu jelek ya. Aku pikir gini ya, biar untuk menghilangkan citra itu, biar Mitra Pos itu bisa menggugurkan itu loh. Ya itu lagi kualitas pemberitaan, terus juga karena jurnalis kita juga dituntut menggunakan kode etik gitu ya, sesuai dengan aturan sebagai jurnalis. Tapi ngomong-ngomong tadi soal pendidikan, kan tadi aku nyimpulin bahwa dirimu di sini itu mungkin nggak cocok sama latar belakang pendidikan, malah lebih skill. Oke. Itu pun terjadi pada diriku gitu. Website dan blog-blognya itu saya sendiri nggak dapat di perkuliahan, saya sendiri belajar dari luar. Terus apa ya, bagaimana cara kita untuk naik level lah katakanlah, untuk menunjukkan bahwa latar belakang kita itu nggak sama apa yang kita jalani sekarang. Apakah itu akan berdampak besar atau tidak? Jadi skill yang kita dapatkan dari kampus sama apa yang kita jalani kan kadang berbeda. Iya benar banget. Apakah dari sisi orang tua juga tidak mengeluh, atau dari sisi dirimu sendiri itu memilih untuk menjalani profesi itu dengan menggabungkan dari ilmu yang kamu dapat di perkuliahan, atau cuma ya saya dapat ini dari skill yang saya terima di luar. Jujur aku tuh nggak minat di dunia pendidikan ya sebelumnya, karena ya bener tadi orang tua itu pasti pengennya anaknya jadi PNS gitu karena hidupnya terjamin sama negara. Cuma oke lah, nggak masalah, aku mikirnya gitu dulu, ya udah nggak masalah, dijalanin aja dulu, karena ya nyari ilmu itu nggak cuma di bangku perkuliahan gitu, kita bisa dari pengalaman, dari organisasi itu tadi ya. Jadi aku ya udah jalanin aja gitu sembari nyari pengalaman lain di situ. Orang tuamu pernah kamu kok seharusnya jadi guru loh, kok malah jadi redaktur di Mitra Pos? Aku tuh nggak pernah ya tahu nantinya bakal jadi apa gitu, walaupun ya emang udah jelas banget gitu kuliah aku di pendidikan pasti udah jadi guru, udah otomatis gitu. Kalau orang tua sebelumnya aku emang disuruh ngajar ya, cuman aku mikir gini, aku itu pengen berkecimpung di dunia yang aku suka, nggak cuma sekadar nyari duit gitu. Ya buat apa kalau kerja nyari duit doang tapi nggak bisa kita nikmati gitu kan? Karena aku ngehargain banget proses. Jadi ya udah, aku pengennya ya dapet duit tapi juga seneng juga gitu pas ngejalaninnya. Ya aku nggak nolak nanti kalau misalnya aku jadi guru gitu. Aku juga pengen aja sih, karena ya aku juga tertarik selama ini nyelamin dunia pendidikan. Aku tertarik dengan dunia pendidikan, tapi ya for now aku pengennya dunia sekarang di media jurnalistik itu ya dunia aku gitu ya. Jadi, untuk mengubah mindset itu di kalangan teman-teman muda di Pati, apakah kita harus menuruti ego orang tua atau ego kita sendiri? Nah, menurutmu kita harus di mana? Gini ya, kalau aku sendiri gak pernah mengesampingkan orang tua. Apapun keputusan yang aku ambil, aku pasti minta saran dulu sama orang tua gitu. Gimana orang tua? Menurut bapak sama ibu itu gimana gitu. Aku dengerin pendapat mereka, terus nggak secara mentah-mentah ya. Jadi pendapat itu kan bisa dipakai, bisa enggak kan ya Mas ya. Kalau emang sekiranya itu sesuai dengan kita, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah dipakai. Tapi kalau emang enggak, ya nggak usah gitu. Karena ya kehidupan kita yang menentukan itu kita sendiri, bukan orang tua kita gitu. Kita itu hidup ya
apa maksudnya yang tanggung jawab ya kita sendiri gitu. Jadi menurut aku ya jalanin sesuatu hal yang menurut kamu itu baik, yang menurut kamu suka, yang menurut kamu bisa gitu, tanpa mengabaikan pendapat dari orang tua atau orang lain. Itu buat bahan pertimbangan aja sih, buat menakar gimana sisi baiknya, gimana sisi buruknya kayak gitu. Jadi yang dapat aku simpulin harus ada komunikasi. Ya betul. Komunikasi jadi, penting banget sih. Harus imbang. Betul. Kita harus tahu diri, tapi juga harus mendengarkan orang. Nah itu benar. Karena orang tua juga nggak mungkin kan pengen ngejerumusin anaknya. Itu mungkin karena mereka itu ngasih saran ya berdasarkan pandangan dia. Gitu. Terus untuk teman-teman yang mungkin baru bingung mencari pekerjaan. Oh ya. Seberapa asik sih kerja di media itu? Seberapa asik ya? Mungkin karena aku udah lama di media gitu ya, udah lama di bidang jurnalistik, aku tuh ngerasa kayak punya tantangan baru gitu. Emang hidupnya nggak bakal tenang, nggak bakal bisa tidur nyenyak, tapi kayak apa ya? Dengan kayak gitu itu kita kayak ini punya kepuasan sendiri gitu, ngerasa ada tantangan, ingin selalu mengeluarkan karya dan nggak hanya berada di zona nyaman. Aku rasanya kayak gitu sih Mas. Jadi kayak tiap hari aja ada aja gitu tantangannya, ada aja apa nih harus dilakuin gitu. Kalau dari sisi asiknya tuh apa ya? Apa tuh? Aku kan jadi ditugasi juga untuk megang sosial media. Ya. Jadi asiknya tuh gini, aku bisa lihat ketertarikan orang terhadap sebuah peristiwa melalui sosial media. Iya benar banget sih. Gitu. Jadi kadang itu saya lihat komen-komennya itu bisa jadi penghiburan. Nah iya benar sih. Kadang juga kesel. Gimana sih orang ini? Apa sih yang dipikirkan? Itu yang membuat kadang enjoy-nya di sini. Tapi kalau mikir buat tiba-tiba websitenya ada error, udah pusing nggak? Yang baru-baru ini ada updatean besar-besaran dari Google, itu yang adrenalin ya. Aduh gimana nih gitu ya. Dan satu lagi Mas, enak gini tau, kalau di media itu kita kayak jadi orang pertama yang tahu informasi nggak sih? Dan dan nggak cuma dalam satu sisi kan. Orang kalau lihat aduh kayaknya baik-baik aja nih di Kota Pati gitu kan, padahal kalau kita mah ya yang tahu nggak tahu aja nih kejadian kayak gini. Jadi kalau di rumah tuh aku kayak Mbak Google sekarang. Sudah tahu berarti. Pulang dulu itu pasti tadi beritanya gini-gini itu maksudnya apa sih? Beritanya orang tua atau itu jadi sebuah obrolan tersendiri Pak jadi di rumah gitu. Iya. Dan kalau aku ngerasa sendiri ya, selama di media itu malah bikin kita itu lebih peka sama lingkungan kan. Karena aku dulu itu orangnya bodo amat, ya udahlah gitu maksudnya. Kalau sekarang kan ya karena kita dipaksa peka kan sama lingkungan, jadi ya lebih tahu aja, lebih tahu seluk beluk dan latar belakang yang nggak semua orang tahu gitu. Jadi bukan hanya hal-hal yang tadi tak sampaikan, tapi satu hal yang saya pelajari satu hal yang aku pelajari itu aku belajar yang namanya politik. Jadi next aku pengen ngajak ngobrolin sebuah tema. Apa tuh? Tentang apa tuh? Aduh jadi deg-degan nih. Jadi deg-degan nih. Penting gak sih politik bagi anak muda? Termasuk saya sering kali kalau ngobrolin politik itu dikira orang tua kalangan teman-teman sebaya. Iya. Sebenarnya penting ya Mas ya, apalagi sekarang anak muda itu kan lebih kreatif, lebih inovatif, yang sebenarnya di zaman millennials dan semuanya serba digital ya, itu kan emang kita generasi penerus harus dipaksa kayak gitu kan ya. Menarik sih ya, menarik banget ya sebenarnya. Untuk next episode kita akan membahas tentang politik dan anak muda. Stay tune di
Mitra Pos. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian jika kalian pengen mendapatkan sesuatu yang baru. Betul banget. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.